Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas kelompok yang sudah kami buat. Adapun tema yang ingin kami presentasikan adalah pendapatan per kapita dan ketimpangan dalam pendapatan. Tugas video ini presentasi sebagai salah satu syarat tugas kelompok untuk mata kuliah ekonomi makro dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Jamal Ludi. Apa sih pendapatan per kapita itu? Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Didapatkannya dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara. Pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu yang biasanya 1 tahun. Bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Ketimpangan pendapatan adalah derajat perbedaan atau dispartasi dalam distribusi pendapatan di antara individu atau kelompok dalam suatu populasi. Ini mengukur sejauh mana pendapatan terkonsentrasi pada sebagian kecil penduduk, sementara sebagian besar penduduk memiliki pendapatan yang relatif rendah. Semakin besar perbedaan tersebut, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan mengacu pada distribusi pendapatan, perbedaan pendapatan, dan konsep relatif. Penyebab pendapatan per kapita. Di faktor ekonomi pendapatan yaitu 1. Ketersediaan sumber daya alam seperti minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua, ketersediaan modal seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur dapat meningkatkan produksi. Yang ketiga, investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan penelitian dan pengembangan pendapatan jangka panjang. Yang keempat, perdagangan internasional meningkatkan membuka pasar baru untuk ekspor dan impor barang dan jasa. Faktor sosial yaitu pendidikan, kesehatan, dan stabilitas politik. Penyebab ketimpangan pendapat yaitu 1. Kesenjangan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja. 2. Perbedaan akses terhadap modal tanah dan peluang ekonomi. 3. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, atau latar belakang sosial. 4. Otomatisasi dan kemajuan teknologi yang mengubah pasar tenaga kerja. 5. Itu ketimpangan upah dan akses terhadap pekerjaan berkualitas. Kebijakan fiskal dan sosial yang kurang adil atau tidak memadai. Kegunaan pendapatan per kapita. 1. Mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dari waktu ke waktu. Nomor 2. Membandingkan tingkat kesejahteraan antara negara satu dengan lainnya. Yang 3. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi. Yang 4. Mengkelompokkan berbagai negara ke dalam beberapa tingkat. Ketimpangan pendapat memiliki efek yang negatif yaitu 1. Menyebabkan kesenjangan ekonomi yang besar sehingga banyak orang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kedua, dapat memicu ketidakadilan sosial, kecemburuan, dan konflik antar kelompok masyarakat. Ketiga, mengurangi daya beli masyarakat sehingga konsumsi dan investasi terhambat, yang pada akhirnya dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi. Izin bertanya kepada kelompok 10, perkenalkan saya Filia Zahra. Jelaskan kualitas sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan dan kesehatan dapat mempengaruhi pendapatan per kapita. Terima kasih. Menjawab pertanyaan tersebut, yaitu pendidikan. Pendidikan yang tinggi memungkinkan individu untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, sehingga dapat bekerja di pekerjaan yang lebih produktif dan berpenghasilan dengan yang tinggi. Yang kedua itu kesehatan. Kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan memungkinkan individu untuk bekerja lebih lama dan lebih efektif, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Izin bertanya kepada kelompok 10, perkenalkan nama saya Siti Eka Fatmawati dari kelompok 6. Bagaimana peran sektor swasta dalam mempengaruhi ketimpangan dalam pendapatan? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan. Sektor swasta bisa bantu kurangi ketimpangan pendapatan dengan membuka lapangan kerja baru, investasi di daerah tertinggal, program CSR untuk pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan UMKM. Perkenalkan, nama saya Sinta Devi Anjani, saya dari kelas 014, ruangan 552. Izin bertanya,
berikan contoh dari negara-negara yang mengalami ketimpangan pendapatan tertinggi. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan, yaitu beberapa negara dengan ketimpangan pendapat tinggi meliputi Brazil, Afrika Selatan, dan beberapa negara di Amerika Latin. Data spesifik dan perangkat teratas sering bervariasi tergantung metode pengukuran. Terima kasih.